Halo learners, selamat datang di video pembelajaran Design Thinking, solusi inovatif untuk pemecahan masalah. Bersama saya Ira Audia Agustina, dosen Desain Interior BINUS University Malang Kampus. Di video ini kita akan belajar tentang apa itu Design Thinking. Dalam pembelajaran kali ini, saya ingin mengawalinya dengan memberikan pertanyaan kepada para learners. Pernahkah learners merasa bingung harus mulai dari mana saat menyelesaikan masalah? Design Thinking hadir untuk itu, di mana learners akan belajar untuk berpikir seperti seorang desainer, namun bisa digunakan oleh siapa saja di bidang apa saja. Design Thinking adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Artinya, sebelum membuat solusi, kita perlu memahami siapa yang akan menggunakannya, apa yang mereka alami, dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Metode ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, hingga startup kecil, bahkan di dunia pendidikan dan pemerintahan. Design thinking bukan sekedar proses desain visual atau produk, melainkan suatu kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna, menantang asumsi yang ada, mendefinisikan ulang masalah, dan menciptakan solusi baru yang bisa diuji dan disempurnakan. Perlu learners pahami bahwa prinsip utama yang harus diperhatikan saat menggunakan metode ini adalah bahwa metode ini berfokus pada manusia atau yang biasa kita sebut dengan human center, di mana kita berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna. Bias to action, yaitu lebih mengutamakan tindakan dan eksperimen daripada diskusi panjang. Dan terakhir adalah iteratif, di mana proses design thinking ini tidak linear, melainkan bisa berulang dan saling kembali ke tahap sebelumnya. Dalam proses ini, empati, eksperimen, dan iterasi merupakan komponen utama dari metode design thinking ini, yang bertujuan untuk menghasilkan solusi baru yang memenuhi tuntutan konsumen. Berbagai proses iteratif terlibat dalam design thinking, termasuk serangkaian aktivitas eksplorasi awal yang berfokus pada pengumpulan data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kriteria desain, dan karakterisasi masalah, yang diikuti dengan produksi ide dan kemudian dibuat prototipenya dan akhirnya dievaluasi. Metode design thinking ini menjadi penting karena bisa membantu kita memahami masalah secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, design thinking ini menjadi penting karena dia bisa menghasilkan solusi yang relevan dan inovatif. Terakhir, metode ini bisa mendorong kita untuk berani mencoba, gagal, lalu memperbaiki. Cocok sekali untuk learners yang ingin menciptakan perubahan dari hal kecil sampai proyek besar. Yang perlu diingat adalah design thinking bukanlah tentang dunia desain saja, namun belajar untuk berpikir seperti desainer, peka, kreatif, dan solutif. Untuk design thinking ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah 5 steps process yang dicetuskan oleh Hasso-Plattner Institute of Design di Stanford atau D-School, yang paling umum digunakan dan akan kita gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, metode yang kedua adalah Double Diamond yang dicetuskan oleh Design Council UK. Yang ketiga, ada metode Human Centered Design yang dicetuskan oleh perusahaan desain bernama IDEO. Yang keempat, ada metode Design Thinking yang dicetuskan oleh IBM. Dan yang kelima, Design Sprint oleh Google Ventures. Dari semua model di atas, learners dapat membaginya ke dalam tabel konteks untuk mempermudah learners sebagai berikut. Di mana di tabel ini, Stanford 5 Steps fokus utamanya adalah pemikiran desain yang menyeluruh dan cocok untuk pendidikan dan inovasi sosial. Sementara metode Double Diamond
Itu fokus utamanya adalah struktur, divergen, dan konvergen, dan cocok untuk diaplikasikan untuk proyek publik dan kebijakan. Selanjutnya, untuk metode IDEO, fokus utamanya adalah human centered untuk komunitas dan cocok untuk NGO, sosial, dan masyarakat. Selanjutnya, model IBM Design Thinking itu fokus utamanya pada skala besar, teknologi, dan sistem enterprise, dan amat sangat cocok diterapkan pada korporasi besar atau IT enterprise. Selanjutnya, model Design Sprint dari Google fokus utamanya adalah validasi cepat untuk produk digital dan cocok digunakan untuk startup, UX UI, atau MVP. Pada pembelajaran ini, kita akan menggunakan metode 5 steps process dari Hasso-Plattner Institute of Design Stanford, yaitu yang mempunyai 5 tahapan. Pertama, empathize, yaitu menggali pemahaman mendalam tentang pengguna melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung. Pertanyaan kuncinya pada tahapan ini adalah apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh pengguna. Selanjutnya, pada tahap kedua ada define, yaitu menyusun insight dari tahap empati menjadi pernyataan masalah yang terfokus. Contoh, mahasiswa merasa kesulitan mengatur waktu belajar karena tidak memiliki sistem manajemen waktu yang efisien. Tahap ketiga itu adalah tahap ideate, yaitu brainstorming ide sebanyak mungkin tanpa menghakimi, mengedepankan kuantitas ide untuk mendapatkan kualitas. Tahap keempat ada prototype, yaitu mewujudkan ide ke dalam bentuk nyata, seperti sketsa, mock-up, model, atau simulasi. Tujuannya untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan solusi. Tahap terakhir dari metode ini adalah testing, yaitu mencoba prototipe pada pengguna sebenarnya untuk mendapatkan umpan balik. Tujuannya adalah iterasi, terus memperbaiki dan menyempurnakan solusi. Demikian akhir dari video tutorial modul 1, sampai jumpa di video berikutnya learners.